Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Waqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hari ini, pada hari yang ke-7 di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih melimpahkan kepada kita banyak-banyak kenikmatan darinya. Allah masih memberikan kepada kita kenikmatan sehat, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk beribadah kepadanya di bulan Ramadan ini. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, yang paling utama adalah kenikmatan iman. Yang dengan kenikmatan iman ini kita memiliki harapan bahwa kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Kenikmatan-kenikmatan yang bisa mengantarkan kepada kita pada suatu kenikmatan yang abadi, yaitu kenikmatan di yaumil akhir, di hari akhir kelak. Semoga kita semua kaum muslimin as-shaimin was-shaimat mendapatkan kenikmatan yang kekal, yang abadi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kaum muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa harap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah harapan kita semuanya, agar nantinya setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini, kita menjadi hamba-hamba Allah yang diampuni, hamba-hamba Allah yang bersih dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin as-shaimin was-shaimat. Di kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengkaji ayat-ayatnya. Mari, yang di hadapan kita ada Al-Quran, bisa kita buka surah Yasin ayat yang ke-77. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Alladhi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah merahmati kita semuanya dengan bacaan Al-Quran. Jamaah kaum muslimin as-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Di dalam surah Yasin ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Apakah mereka manusia tidak memperhatikan anna sesungguhnya kami khalaqnahu telah menciptakan dia min nutfatin dari nutfah fa idza huwa khasimun mubin. Namun tatkala ia menjadi manusia yang sempurna, justru ia menjadi penentang Allah penciptanya dengan penentangan yang nyata. Diriwayatkan tentang asbabun nuzul ayat ini, yaitu Ja'a Ubay bin Khalaf, datang Ubay bin Khalaf ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadihi admun ramim, dan di tangan Ubay bin Khalaf ada sebuah tulang yang telah lapuk. Wa huwa yufattituhu wa yudrihi fil hawa. Kemudian Ubay bin Khalaf itu meremukkan, meremas-remas tulang yang telah lapuk itu. Wa yudrihi fil hawa. Lalu tulang itu di bahasa Jawanya ya disawurke, dilemparkan ke udara. Wa huwa yaqulu. Lalu Ubay bin Khalaf itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, atas'umu anna Allah yab'asu hadza?" Apakah kamu meyakini wahai Muhammad bahwa Allah mampu membangkitkan lagi tulang belulang yang telah remuk, yang telah kami remas-remas tadi, yang telah disawurke? Apakah Allah mampu menghidupkannya lagi? Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Naam, iya. Yumituka Allah, bahkan Allah nanti akan mematikanmu. Summa yab'asuka, kemudian Allah akan membangkitkanmu, akan menghidupkanmu lagi. Summa yahsuruka ilan nar, kemudian Allah akan melemparkanmu ke dalam neraka. Lalu turunlah ayat yang telah kita baca bersama tadi, yaitu awalam yarol insan, apakah manusia, yang dimaksud manusia di sini khususnya adalah mereka yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, yang tidak meyakini adanya kehidupan di akhirat. Awalam yarol insan, apakah mereka tidak memperhatikan anna khalaqnahu min nutfah, bahwasanya kami dahulunya menciptakan mereka itu melalui nutfah. Apa nutfah? Yaitu bagian dari air mani. Dan kita tahu di dalam ayat Al-Quran juga banyak disebutkan air mani adalah mimma immahin, air yang hina, kita jijik dengannya. Inilah kejadian manusia. Fa'idha wa khasimun mubin, namun tatkala manusia itu sudah sempurna, kekuatan fisiknya sempurna, kekuatan akal fikirnya juga sempurna, tiba-tiba menjadi penentang Allah. Bagaimana penentangan mereka yang dimasukkan di dalam ayat ini? Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah, mereka membuat permisalan terhadap kami, ya, membandingkan antara kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia, ya, dengan tidak meyakini bahwa Allah memiliki kekuasaan untuk membangkitkan, untuk menghidupkan orang setelah mati. Mereka memiliki prasangka tersebut karena membandingkan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluknya. Manusia tidak bisa menghidupkan orang yang mati, tentu Allah juga tidak bisa. Dalam akal fikir mereka seperti itu. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim, mereka mengatakan, siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang setelah hancur lebur, setelah bersatu dengan tanah. Lalu di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan. Qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada orang-orang yang tidak meyakini akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari akhir. Katakanlah, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan mereka setelah mati itu adalah Allah. Allah yang menciptakan mereka awwala marrah, di kali pertama. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah dengan segala ciptaannya Maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakum minas syajari akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun, yaitu Allah yang menjadikan untuk kamu minas syajaril akhdar, dari pepohonan yang hijau, yang basah, naro, api. Fa idza minhu tuqidun, yang dengan api itu kamu bisa mendapatkan cahaya. Di malam hari, di zaman dulu sebelum ada listrik, ya, pencahayaan di malam hari mengandalkan minyak yang dari pohon, ya, ada minyak jarak atau yang semisalnya. Ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ditunjukkan kepada kita umat manusia, yang sepantasnya kita berpikir bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas.
Allah mampu menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Sudah barang tentu Allah memiliki kemampuan menghidupkan manusia setelah kematiannya. Lalu di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Bukankah Allah yang menciptakan langit, as-samawat, jadi bentuknya jamak, langit-langit, karena kita ketahui sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, langit itu jumlahnya 7. Awalaysa alladzi khalaqas samawati, bukankah Allah yang telah mampu menciptakan langit-langit, wal ard, dan menciptakan bumi, biqadirin ala ayyakhluqa mislahum, pasti mampu menciptakan hal yang serupa. Bala wa huwal khallaqul alim. Allah memiliki sifat al-khallaq, maha mencipta, al-alim, maha mengetahui. Kita bisa bayangkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Allah mampu menciptakan langit yang ada di atas kita, yang hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mampu menembus batasan langit yang pertama, apalagi langit yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tentu tidak ada lagi yang bisa mampu menembus batasan langit. Kalau Allah menciptakan makhluknya berupa langit yang maha luas, yang tidak bisa kita ketahui batasnya, tentu menghidupkan manusia setelah matinya tidak boleh diragukan lagi kekuasaannya. Pasti Allah mampu. Lalu dalam ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini merupakan bahan perenungan kita semuanya atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terbatas. Innama amruhu idza arada syai'an. Allah itu kalau menghendaki suatu terjadi, faqala lahu kun. Allah tinggal mengucapkan kun, jadi. Jadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Masya Allahu kana." Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Wa ma lam yasa' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Meski seluruh umat manusia berupaya untuk menjadikan suatu hal, namun jika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal tersebut terjadi, maka betapapun berkumpulnya umat manusia berserikat untuk berupaya bersungguh-sungguh mewujudkannya, tentu tidak akan bisa terwujud tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah. Di dalam ayat ini terkandung makna Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maha suci. Sebagaimana sifat yang lain Al-Quddus. Untuk bisa mengenal sifat-sifat Allah, kita bisa mengkaji semisal ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bagaimana kemahakuasaannya Allah itu tidak terbatas. Al-Hayyu, Allah itu maha hidup. Al-Qayyum, dan senantiasa hidup dan mengurusi makhluk-makhluknya. Allah tidak tidur. La
ta'khudhu sinatun wala naum, tidak mengantuk. Allah terus menerus mengurusi makhluknya. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Maka maha suci Allah yang di tangan Allah lah, dalam genggaman Allah lah segala kerajaan min kulli syai', kul malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah semuanya akan kembali. Jamaah ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat, mudah-mudahan dengan kajian di pagi hari ini bisa menambah keimanan kepada kita semuanya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari akhir yang semuanya itu menjadi bekal bagi kita untuk melalui kehidupan di dunia ini dengan bahagia, dan juga mudah-mudahan keimanan kita itu bisa mengantarkan kebahagiaan tatkala kita telah sampai pada kehidupan kita yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.